Salam sejahtera saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah keluarga di Betania, yaitu keluarga Lazarus, Maria, dan Marta. Kita tahu bahwa Lazarus sakit dan memang akhirnya Lazarus itu meninggal. Dan ketika Yesus sampai ke sana, maka akhirnya Lazarus pun dihidupkan kembali oleh Yesus. Kematian berubah menjadi kehidupan, duka cita menjadi kebahagiaan. Bagaimana masalah, persoalan, sakit penyakit, pergumulan, kesulitan akhirnya ditolong oleh Tuhan. Kematian diubahkan menjadi kehidupan. Kita mau sama-sama belajar, setidaknya ada 6 pesan Tuhan di dalam pasal 11 ini. Pesan Tuhan yang pertama kita bisa temukan di dalam ayat yang ke-9. Siapa yang melihat terang dunia? Siapa yang matanya tertuju kepada Yesus? Yesus gambarkan dia seperti orang yang sedang berjalan pada siang hari dan kakinya tidak akan terantuk. Karena apa? Tuhan akan terangi jalan hidupnya. Tuhan akan terangi perjalanan kehidupannya sehingga dia tahu tantangan, masalah, persoalan yang menghambat hidupnya dan dia bisa melewati. Karena apa? Tuhan Yesus menuntun, menerangi perjalanannya. Tetapi dikatakan orang yang di dalamnya tidak ada terang Yesus, tidak ada kebenaran firman Allah, tidak ada di dalam dirinya, maka dikatakan Yesus gambarkan seperti orang yang sedang berjalan pada malam hari dan dampaknya adalah kakinya terantuk. Dia mengalami kesakitan, dia mengalami pergumulan, dia mengalami kesusahan yang tidak pernah ada jalan keluarnya. Karena apa? Tidak ada Yesus di dalamnya. Kemudian kita temu dengan pesan di dalam ayat yang ke-11. Ini pesan yang kedua. Di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus itu sedang tidur. Aku ingin membangunkannya. Anak-anak Tuhan tidak akan mengalami kuasa kebangkitan, kemenangan, kuasa kehidupan ketika dia tertidur rohaninya. Dan Tuhan berkata, aku ingin membangunkannya. Melalui tragedi, peristiwa, masalah, ini merupakan cara Tuhan untuk membangunkan anak-anak Tuhan, membangunkan Lazarus, membangunkan kita sekalian yang sedang tidur. Lewat masalah, lewat krisis, lewat wabah yang hari-hari ini sedang ramai marak, ya, virus corona. Saya percaya hari-hari ini saudara memiliki jam doa yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Saya percaya hubungan saudara dengan keluarga, dengan anak, saya percaya itu semakin lebih baik. Rupa-rupanya tragedi, masalah, persoalan dipakai oleh Tuhan untuk membangunkan kembali kekuatan kita, kehidupan doa kita, membaca Alkitab kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, mari, kalau Tuhan berkata, aku ingin membangunkannya, mari kita bergerak. Oke Tuhan, saya mau bangun Tuhan. Kemudian kita ketemu dengan pesan yang ketiga di dalam ayat yang 11. Kepada murid-muridnya dia berkata, supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan ingin kita belajar percaya, belajar meyakini bahwa Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan selalu memproteksi keluarga kita. Bahkan kalau toh mungkin ekonomi juga mengalami kegoncangan, percayalah dan belajar percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara. Berkat itu tetap ada dalam usaha kita maupun rumah tangga kita. Kemudian kita ketemu dengan pesan Tuhan yang keempat. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun ia sudah mati, walaupun yang di hadapannya ada jalan buntu, walaupun yang di hadapannya perkara yang mustahil, tetapi Tuhan berkata, masih ada mujizat, masih ada Tuhan, masih ada aku. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Ketika engkau percaya, setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati, di dalam ayat yang ke-26. Kalau toh juga mungkin wabah hari-hari ini begitu menakutkan, kanan kiri bergelimpangan, mereka meninggal, tetapi percayalah saudara, dan engkau akan tetap berdiri. Itu artinya apa? Kalau saudara tetap berdiri, itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak kehendaki kita jatuh, maka kita akan tetap berdiri. Kalau Tuhan tidak kehendaki kita mati, maka kita akan juga tetap hidup. Tetapi kalau Tuhan juga kehendaki kita mati, Tuhan juga akan memberikan kehidupannya kekal dalam kerajaan surga. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang penting adalah selama kita hidup, kita bernafas, kita tetap percaya
bahwa Tuhan adalah juru selamat. Makanya di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, percayakah engkau akan hal ini? Percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kehidupan yang kekal. Percaya bahwa Yesus juga sanggup menghidupkan kematian-kematian dalam kehidupan kita. Kematian dalam usaha kita. Kematian dalam rumah tangga kita. Maka percayalah, itu pasti Tuhan akan kerjakan dengan mujizatnya. Dia ubahkan kegagalan menjadi berhasil. Kemudian pesan Tuhan yang kelima, di dalam ayat yang ke-9, saat berada di kubur, Yesus berkata, angkat batu itu. Bukan supaya Yesus bisa melihat Lazarus, tetapi kebalikannya, supaya Lazarus yang sedang mati bisa mendengar suara Yesus. Batu bisa menjadi penghambat untuk Lazarus tidak bisa mengalami kebangkitan. Karena apa? Dia tidak bisa dengar Yesus bicara. Makanya batu penutup harus dibuka. Batu penutup bisa berbicara tentang karakter kita yang tidak mau dibentuk oleh firman, keegoisan, kekerasan hati kita. Tetapi Tuhan berkata, angkat batu itu. Karena apa? Tuhan bicara dan suaranya ingin didengar. Tuhan ingin batu penghambat-penghambat yang seringkali menghambat firman Allah datang, itu diangkat. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat bagaimana kuasa kematian bisa diubahkan menjadi kuasa kehidupan. Kemudian kita ketemu dengan pesan yang ke-6 di dalam ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di pesan yang ke-6 ini Tuhan ingin teguhkan kembali. Mau gak saudara percaya? Tuhan berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara percaya Tuhan sanggup menolong hidup saudara? Saudara percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara? Saudara percaya bahwa kematian demi kematian, kegagalan demi kegagalan, masalah persoalan, kesulitan, Tuhan sanggup ubahkan segala-galanya menjadi kehidupan, menjadi berkat, menjadi kemuliaan? Kalau saudara percaya, maka katakan, saya percaya Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.